Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang hantu penjual jamu? Di sebuah desa terpencil, seorang wanita bernama Sari mengalami nasib tragis diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Namun, kematiannya bukanlah akhir. Ia kembali sebagai arwah penuh dendam, mencari keadilan dengan caranya sendiri. Setiap malam, suara botol kaca yang beradu menggema di kegelapan. Bau jamu yang menyengat menguar di udara. Dan siapapun yang mendengar suara lirih menawarkan jamu di tengah malam, jangan pernah membuka pintu, karena itu bisa menjadi malam terakhirmu. Dalam kisah ini, dendam yang belum selesai membawa teror ke desa. Satu persatu pelaku menghadapi hukuman mengerikan. Namun, apakah balas dendam benar-benar bisa membawa kedamaian bagi arwah yang tersiksa? Ataukah dendam hanya akan melahirkan lebih banyak penderitaan? Tonton sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Hujan turun rintik-rintik, menambah ora kelam di desa terpencil yang sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau jamu yang menyengat. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar, diiringi bunyi botol kaca yang saling beradu. Seorang wanita berkerudung lusuh berjalan perlahan di jalan tanah berlumpur. Suaranya lirih, tapi menusuk ke telinga siapa saja yang mendengarnya. Jamu, jamu, sehat-sehat, kuat-kuat. Namun, wajahnya bukan lagi manusia biasa. Mata kosong tanpa bola mata, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya membusuk. Dialah Sari, hantu penjual jamu yang kembali untuk menuntut balas. Dendam hantu penjual jamu. Dulu, Sari adalah wanita sederhana yang mencari nafkah dengan menjual jamu keliling. Setiap pagi, ia berjalan dari desa ke desa, menawarkan minuman herbal buatannya. Suaranya ramah, senyumnya lembut, membuat banyak orang menyukainya. Namun, kecantikannya juga mengundang bahaya. Suatu malam, ketika Sari hendak pulang melewati hutan kecil di ujung desa, sekelompok pria mabuk menghadangnya. Mereka menariknya ke dalam kegelapan, mengabaikan teriakannya yang memohon pertolongan. Malam itu menjadi malam terakhirnya sebagai manusia. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya di tepi sungai, penuh luka dan tanpa nyawa. Penduduk desa hanya bisa bergidik ngeri, tetapi tak ada yang berani berbicara. Keluarganya hanya bisa menangisi kepergiannya tanpa keadilan. Hingga pada suatu malam, seseorang mendengar suara familiar di depan rumahnya. Jamu, jamu, sehat-sehat, kuat-kuat. Suara itu begitu akrab, namun menggema dengan nada mengerikan. Ketika orang itu membuka pintu, ia melihat sosok Sari berdiri di sana. Wajahnya rusak, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya kosong. Lelaki itu menjerit, tetapi tubuhnya membeku. Sebelum ia bisa berlari, tangan Sari mencengkeramnya erat, dan dalam sekejap, tubuhnya terjerat akar-akar yang muncul dari tanah, menyeretnya ke bawah. Malam-malam berikutnya, satu persatu para pelaku mulai menghilang. Sebagian ditemukan di tepi sungai dengan tubuh membusuk seperti telah tenggelam berhari-hari, meski mereka baru saja hilang semalam. Yang lain ditemukan dengan mulut penuh jamu. Wajah mereka membiru seolah dicekoki cairan pahit itu hingga mati. Desa itu kini tak lagi damai. Setiap kali hujan turun,
Suara botol kaca yang beradu terdengar di kejauhan. Sari masih berjalan, membawa dendamnya. Dan jika kau mendengar suara lirih menawarkan jamu di tengah malam, jangan pernah membuka pintu. Setelah kematian beberapa lelaki di desa, ketakutan mulai menyelimuti setiap sudut. Tak ada yang berani keluar malam. Bahkan sekadar menyalakan lampu di depan rumah pun terasa menakutkan. Namun, ketakutan tidak menghentikan dendam Sari. Suatu malam, Pak Rahmat, dukun tua desa itu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Angin dingin bertiup di antara pepohonan, membawa aroma jamu yang semakin pekat. Dengan hati-hati, ia duduk di ruangannya, menyalakan dupa. Lalu mulai membaca mantra untuk berkomunikasi dengan arwah yang gelisah. Sari, jika kau di sini, tunjukkan dirimu, bisiknya. Tiba-tiba, nyala api lilin berkedip-kedip. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Dari sudut ruangan, muncul sesosok wanita dengan pakaian compang-camping, kulit pucat, dan mata tanpa bola mata. Ia menatap Pak Rahmat tanpa ekspresi. "Kenapa kau memanggilku?" Suaranya lirih namun bergema. Pak Rahmat menghela napas. "Sari, kau harus pergi. Kau sudah cukup membalas dendam." Sari tertawa kecil, namun suara tawanya menyayat. "Belum cukup, Pak Rahmat. Mereka semua harus merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan." Pak Rahmat cepat-cepat melemparkan garam ke arah Sari sambil membacakan doa. "Kembalilah ke tempatmu, Sari. Biarkan keadilan Tuhan yang membalasnya." Sejak malam itu, suara botol kaca beradu tak pernah terdengar lagi. Namun, di desa itu, setiap kali hujan turun, beberapa orang masih mengaku mencium bau jamu yang menyengat. Darah Pak Rahmat berdesir. Ia segera keluar rumah dan menajamkan pendengarannya. Dari kejauhan, suara familiar terdengar di antara desir angin. "Jamu, jamu, sehat-sehat, kuat-kuat." Matanya membelalak. "Sari, kembali." Pak Rahmat tak tinggal diam. Ia mengumpulkan para warga yang tersisa. Mereka pergi ke makam Sari yang selama ini tak pernah diusik. Saat menggali, mereka menemukan peti matinya kosong. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa melengking di udara. "Pak Rahmat, kenapa kau masih mengusikku? Aku belum selesai di sini." Pak Rahmat menoleh. Sari berdiri di belakangnya, matanya hitam pekat. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul akar-akar yang melilit para warga. "Dulu, bukan hanya mereka yang membunuhku. Ada orang lain yang membiarkan itu terjadi," kata Sari sambil menatap Pak Rahmat. Pak Rahmat tersentak. Ia tahu maksud Sari. Dulu, ia mengetahui rencana busuk para pria itu. Tapi ia tak pernah memperingatkan Sari. Ketakutan membuatnya bungkam. Sari mendekat, mengulurkan tangannya. "Aku bisa mengampunimu jika kau mau membayar dosamu." Pak Rahmat menatap sekeliling. Para warga berteriak ketakutan. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau kecil di saku jubahnya. "Maafkan aku, Sari," katanya sebelum menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Sari terdiam. Akar-akar yang melilit warga mulai melemah. Wajahnya yang penuh dendam mulai berubah. Air mata hitam mengalir dari matanya. Ia menatap Pak Rahmat yang tersungkur bersimbah darah. "Akhirnya, ada seseorang yang mengaku," bisiknya. Tubuhnya mulai memudar, diikuti suara botol kaca yang pecah. Angin berhenti berhembus dan desa kembali sunyi. Sejak malam itu, Sari tak pernah terlihat lagi. Tapi saat hujan turun, di kejauhan,
Beberapa orang masih mengaku mendengar suara lirih yang menanyakan, "Jamu, jamu, sehat-sehat, kuat-kuat." Desa yang selama ini dibayangi teror perlahan mulai tenang setelah pengorbanan Pak Rahmat. Warga yang tersisa berharap bahwa dengan kematiannya, arwah Sari bisa beristirahat dengan tenang. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa bau anyir yang menyengat. Para warga yang masih terjaga mendengar suara aneh dari kejauhan. Botol kaca beradu lebih keras dari sebelumnya. "Jamu, jamu, sehat-sehat, kuat-kuat." Sari belum pergi. Di rumahnya, Farah, cucu Pak Rahmat, terbangun dengan napas tersengal. Ia bermimpi tentang seorang wanita yang menangis di tengah hujan. Matanya kosong, tangannya terulur meminta pertolongan. Farah bukanlah seorang gadis penakut, tetapi mimpi itu terasa begitu nyata. Ia keluar dari kamarnya dan melihat ke halaman rumah. Di bawah pohon tua, samar-samar terlihat sosok wanita berdiri dengan tubuh bergetar. Wajahnya tertunduk, rambutnya basah oleh hujan. Farah menahan napas. "Itu Sari." "Nenek, tolong aku." Suara itu berbisik, tapi menusuk telinga Farah, seperti teriakan pilu yang terpendam selama bertahun-tahun. Farah menatapnya dengan hati berdebar. Ia tahu dendam Sari belum sepenuhnya reda. Sesuatu masih mengikatnya ke dunia ini. Tapi apa? Ia mengingat cerita kakeknya sebelum meninggal, bahwa di antara semua pria yang menghabisi Sari, masih ada satu yang belum menerima hukuman, Dharma. Dharma adalah pria terakhir yang dulu ikut menyiksa Sari. Namun, setelah tragedi itu, ia melarikan diri ke kota dan menghilang tanpa jejak. Warga desa tak pernah lagi mendengar kabarnya, tapi Farah tahu, jika ada harapan untuk menghentikan semua ini, ia harus menemukannya. Dengan bantuan pamannya, ia pergi ke kota dan mulai mencari informasi. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemukan rumah Dharma di sebuah gang sempit yang kumuh. Lelaki itu kini sudah tua, tetapi sorot matanya masih menyimpan ketakutan. "Apa yang kalian mau?" Suaranya gemetar saat melihat mereka. Farah menatapnya tajam. "Kau tahu kenapa kami di sini? Sari masih mencarimu." Dia belum selesai. Dharma terdiam. Wajahnya mendadak pucat. Ia mundur perlahan, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Sari, Sari, aku menyesal, tapi itu sudah lama berlalu. Kenapa dia masih mengganggu? Aku tak bisa mengubah masa lalu." Farah menggenggam tangannya erat. "Kalau kau benar-benar menyesal, ikut aku. Akhiri ini. Minta maaf padanya. Hadapi apa yang telah kau lakukan." Dharma menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau mati." Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, udara di sekeliling mereka mendadak mendingin. Cahaya lampu berkelap-kelip, dan di sudut ruangan muncul bayangan hitam pekat. Bau jamu yang menyengat memenuhi udara. "Kau tidak bisa lari selamanya, Dharma." Suara itu bergema, lebih tajam dari kilat yang membelah langit. Dharma berteriak saat tubuhnya tiba-tiba terkunci di tempatnya. Sari muncul di hadapannya, matanya kosong tapi penuh dendam yang membara. "Kau yang terakhir," bisiknya, "dan kau tak akan bisa lari dari hukumanku." Dharma meronta, tetapi akar hitam mulai muncul dari lantai, melilit kakinya dan menariknya perlahan ke bawah. Ia menjerit, memohon ampun, tetapi wajah Sari tetap tanpa belas kasihan. Farah yang menyaksikan itu tak mampu bergerak. Hatinya bimbang antara rasa takut dan iba. Saat tubuh Dharma hampir tertelan tanah, Farah akhirnya bersuara, "Sari, cukup. Jangan biarkan kematian mereka mengubahmu menjadi monster." Sari menoleh ke arah Farah.
Matanya yang tadinya kosong kini tampak bergetar. Tapi mereka telah menghancurkanku. Farah menggelang. Dendam tak akan membawamu kembali. Jika kau ingin beristirahat, kau harus melepaskannya. Sari terdiam. Perlahan, akar-akar yang melilit Dharma mengendur. Lelaki itu menangis, tersungkur di lantai, tubuhnya gemetar ketakutan. Sari menatapnya untuk terakhir kali, lalu berbisik, "Kau akan hidup, tapi dengan dosa yang akan kau bawa sampai mati." Dan dengan itu, tubuh Sari mulai pudar. Aroma jamu yang menyengat perlahan menghilang. Angin dingin yang selama ini menyelimuti desa pun ikut mereda. Suara botol kaca beradu tak terdengar lagi. Sari akhirnya pergi. Bertahun-tahun kemudian, desa itu kembali tenteram. Tak ada lagi teror di malam hari. Tak ada lagi suara langkah kaki atau aroma jamu yang menyengat. Namun, penduduk desa tak pernah melupakan kisah Sari. Setiap kali hujan turun, mereka mengingatnya, seorang wanita malang yang mati tanpa keadilan. Farah, yang kini telah dewasa, sering duduk di teras rumahnya saat hujan turun. Dalam hatinya, ia berdoa agar Sari benar-benar menemukan kedamaian di alam sana. Dan di kejauhan, di antara rintik hujan, ia bisa bersumpah mendengar suara lirih yang begitu akrab. Jamu, jamu, sehat-sehat, kuat-kuat. Tapi kali ini, suara itu tak lagi penuh dendam, hanya kenangan yang tertinggal di udara.